kekayaan gitu ya. Kekayaan ini bisa berdampak positif tetapi juga bisa memicu dampak-dampak yang negatif. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah masih ada ditemukan konflik-konflik yang bernuansa SARA. Dan yang terakhir adalah pentingnya toleransi untuk segala keprihatinan tersebut. Untuk tujuan penyelenggaraan ekskursi ini ada 5 poin. Yang pertama, siswa semakin menyadari dan mensyukuri keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, siswa mendapatkan keteladanan untuk bersikap toleran dalam menghadapi keberagaman. Lalu yang ketiga, siswa mampu menjalin tali silaturahmi, membangun pertemanan, dan kerjasama dengan siswa ataupun kelompok lain yang berbeda agama ataupun juga budaya. Yang keempat, siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, analisis, dan juga sistematis. Lalu yang terakhir, siswa mampu membuat pertimbangan dan keputusan dengan baik dan bijak. Untuk rangkaian kegiatan ekskursi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pra-ekskursi, lalu yang kedua adalah ekskursi itu sendiri, pekan ekskursi itu sendiri. Untuk pra-ekskursi ini kita mulai sejak hari ini, berupa pembekalan-pembekalan. Lalu yang berikutnya, hari Kamis dan hari Jumat, kami akan bekerja sama menampilkan beberapa narasumber yang berkaitan dengan agama dan juga berkaitan dengan sosial budaya. Untuk hari Kamis, tema webinarnya ini adalah terkait dengan agama, di mana Gus Muafik, ulama dari NU, dan juga Cah Nanto, ini merupakan ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Mereka akan banyak membicarakan terkait dengan pendampingan mereka kepada kaum marginal dan juga kaum muda. Lalu untuk hari Jumat, ini tema webinarnya terkait dengan sosial budaya, di mana nanti dalam webinar tersebut akan mengangkat 3 budaya. Yang pertama, ada yang berasal dari budaya Dayak. Lalu yang kedua, ada yang berasal dari suku Mei di Papua. Lalu yang ketiga, budaya suku Ngada yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lalu setelah pra-ekskursi, masuk ke dalam pekan ekskursi itu sendiri, di mana dalam rangkaian pekan ekskursinya itu akan ada diskusi dan sharing dengan teman-teman para santri dan santriwati dari pondok pesantren dan juga siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang dilibatkan. Untuk ini sekolah-sekolah yang dilibatkan itu ada pondok pesantren yang berasal dari Muhammadiyah dan juga ada pondok pesantren yang dari Nahdlatul Ulama. Sementara sekolah-sekolahnya ada ya sekolah atau SMA dari SMA Sisi di Kalimantan, lalu Kolose de Lokok dari Papua, dan juga Regina Pacis dari Bajawa, NTT. Dan setelah kalian mengalami diskusi sharing ini di hari Senin dan Selasa, maka nanti akan ada juga waktu di mana kalian akan membuat dan menyelesaikan tugas, yaitu di hari Rabu dan juga hari Kamis. Setelah kalian menyelesaikan tugas, maka nanti akan ada presentasi-presentasi, gitu ya. Ada presentasi yang dilakukan di hari Jumat. Oke, maka rangkaian ekskursi ini dari awal sampai dengan akhir gambarannya seperti itu. Akan ditutup dengan kegiatan present
Yang berikutnya terkait dengan tugas dan juga penilaian. Karena memang kalian ini ketika inputan gitu ya, harus diolah semuanya, lalu yang berikutnya harus dipertanggungjawabkan juga, agar kami dapat mengukur dengan pasti gitu ya, maka akan ada tugas dan juga penilaian. Jadi untuk tugasnya ini, teman-teman CC22 ini kalian ini diarahkan untuk dapat membedakan antara opini dan fakta dengan dasar pengalaman dari analisis sosial gitu ya. Hal ini didasarkan pada kondisi saat ini di mana ada banyak hoax ataupun berita-berita ataupun kabar yang palsu yang banyak menggiring pemikiran-pemikiran ataupun tindakan yang mengarah kepada konflik-konflik. Lalu yang kedua, dengan dilandasi sudut pandang bidang studi, ini wajib gitu ya. Jadi nanti kalian akan mengajukan tugasnya ke guru bidang studi yang terkait. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai. Gitu ya. Dan tugas kalian nanti bentuk produknya ini bisa juga dipilih. Apakah itu bentuknya berupa video, artikel, atau poster. Tidak tiga-tiganya, tetapi pilihlah salah satu. Gitu ya. Lalu yang ranah apa saja yang nanti akan dinilai? Ketiga ranah yang ada, dimulai dari ranah kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Saya akan memberikan gambaran terkait dengan produk artikel. Untuk produk artikel, ini panduan penulisannya dibuat secara kelompok. Lalu yang berikutnya, panjang artikel minimal 2 lembar HVS dengan format font Times New Roman, ukuran fontnya 12, margin kiri dan atas 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm. Isinya, ini ada pendahuluan, ada analisis dan pemecahan masalah, ada kesimpulan dan refleksi. Lalu untuk rubrik penilaian artikel, ini ada skor 1 sampai dengan skor 5. Indikator-indikatornya saja yang akan saya sebutkan gitu ya. Nanti untuk penjabaran skornya itu seperti apa, itu nanti bisa kalian baca dari file yang akan kami kirimkan. Untuk indikator pertama yang akan dinilai dari artikel adalah terkait dengan fenomena sosial. Oke, lalu yang berikutnya untuk poster. Ini untuk artikel sepertinya saya kurang lengkap memberikan rubriknya. Jadi ada beberapa indikator yang seharusnya ada gitu ya, tetapi di PPT saya ini baru satu indikator saja. Nanti akan dikirimkan ke kalian. Kita lanjut dulu ke poster. Untuk poster pun juga sama, akan dibuat secara kelompok dengan ukuran poster A2. Dan di dalam poster ini harus memuat unsur-unsur yang pertama permasalahan, di mana di dalamnya bisa saja kalian menempatkan data-data dalam bentuk numerasi, interpretasi dalam bentuk numerasi gitu ya. Lalu yang berikutnya ada analisis masalah dan juga disertai dengan solusi.
Lalu yang berikutnya terkait dengan rubrik penilaian poster. Aspek atau indikator yang ada, ini ada 4. Yang pertama isi atau teks. Lalu yang kedua ada desain. Yang ketiga ada gambar. Lalu yang keempat tujuan penyampaian pesan. Apakah mudah ditangkap atau sulit untuk ditangkap pembaca? Oke. Slide yang berikutnya ini kelanjutan dari rubrik artikel. Setelah di indikator pertama tadi ada fenomena sosial, indikator yang kedua adalah hipotesa atau kesimpulan awal. Lalu yang ketiga ada analisis lintas bidang studi. Nah, dalam poin ini kami membebaskan kalian itu bisa mengambil dari sudut pandang keilmuan apa gitu ya. Ketika kalian mengambil dari sudut pandang bidang studi tertentu, lalu tugas kalian yang berikutnya adalah nanti kalian akan menghubungi guru yang terkait. Di sini ya pastinya guru kelas 12 yang mendampingi kalian. Lalu yang berikutnya, ketika memang tugas tersebut bagus dan dapat dinilai, maka kalian akan mendapatkan nilai dari bidang studi yang ada atau yang dilibatkan. Lalu yang berikutnya terkait dengan rumusan akar masalah. Indikator yang berikutnya ada solusi, lalu ada literasi. Dua indikator terakhir ini terkait dengan numerasi, lalu ada evaluasi dan refleksi. Terkait dengan pedoman detail penskoran, ini nanti akan kalian baca melalui file yang akan kami kirimkan kepada kalian. Lalu untuk tugas yang ketiga dalam bentuk video. Dibuat secara berkelompok juga dengan tema ekskursi dan topik yang dipilih. Durasi video maksimal 5 menit. Lalu video dibuat dengan format MP4 atau MP4. Untuk rubrik penilaian video, ini ada beberapa indikator juga yang dilihat. Yang pertama terkait dengan ketepatan durasi video. Lalu yang kedua terkait dengan penjelasan konflik atau masalah yang terjadi, masalah terkait dengan masalah sosial. Lalu yang ketiga, posisi dan peran dari aktor yang terlibat di dalam konflik atau masalah toleransi di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah solusi yang ditawarkan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah kepustakaan atau sumber pustaka. Jadi, ini 3 produk yang akan kalian pilih. Lalu yang berikutnya, untuk produk-produk yang sudah dikumpulkan, ini nanti akan diseleksi. Kenapa diseleksi? Karena nanti dari tugas-tugas yang ada, ini akan ditampilkan pada media-media sosial sekolah. Seperti web ataupun juga Instagram sekolah. Lalu yang berikutnya akan juga dipilih gitu ya, produk-produk yang nantinya akan dipresentasikan di hari Jumat dan juga di tanggal 28 Oktober pada saat Hari Sumpah Pemuda. Oke. Lalu yang terakhir, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh kalian? Yang pertama adalah badan yang sehat. Yang kedua,
hati dan pikiran yang terbuka. Yang ketiga, keaktifan dari kalian, baik itu dalam Zoom yang utama ataupun nanti ke dalam kelompok-kelompok kecil. Diharapkan kalian dapat bertanya, dapat menanggapi, ataupun juga kalau misalnya kalian tidak mendapat kesempatan untuk berbicara langsung, tumpahkan tanggapan dan juga pertanyaan kalian melalui kolom-kolom chat. Lalu yang berikutnya adalah kamera kalian ini selama penyelenggaraan ekskursi ini harus diaktifkan. Saya rasa ketika kamera aktif ini tidak akan banyak membuang kuota banyak gitu ya, karena penyelenggaraan ekskursi ini tidak penuh selama 1 hari gitu ya. Lalu yang berikutnya ini yang juga penting terkait dengan etika dalam dinamika ekskursi, dimulai dari webinar-webinar, lalu yang berikutnya diskusi gitu ya. Karena kita akan bersama para tamu yang asalnya dari luar. Ketika kalian nanti beretika tidak sopan, maka yang rusak itu bukanlah kalian, tetapi institusi ini. Gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya dalam penyusunan tugas nanti, kalian akan didampingi oleh Bapak Ibu guru. Lalu yang berikutnya pada saat presentasi di hari Jumat juga. Oke. Lalu yang berikutnya karena ekskursi ini masih dalam bentuk virtual, maka dibutuhkan juga jaringan koneksi yang stabil yang baik. Dan terakhir adalah kolaborasi antar siswa. Karena nanti produk-produknya itu dihasilkan melalui kelompok, maka diharapkan ada keterlibatan dari kalian semua. Ada kerjasama dari kalian semua. Ada sumbangsi pikiran dari berbagai sudut pandang tiap-tiap kanisian. Itu saja yang dapat saya paparkan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan. Apakah bisa dipahami semua dari apa yang saya paparkan pagi hari ini? Kolom Pak Daru mungkin bisa ditampilkan kolom chatnya. Adakah pertanyaan? Oke, kalau masih belum ada yang bertanya, coba saya pengen tes nih. Untuk Boni, kelas 12 SOS, coba sedikit berikan gambaran terkait dengan ekskursi-ekskursi yang kita jalani dalam beberapa hari ke depan. Pak Michael Bella minta tolong untuk dibukakan di unmute, Pak. Halo Pak. Oke, sudah terdengar.
Oke, Boni, tolong ceritakan kembali, berikan gambaran kepada saya terkait dengan rangkaian ekskursi yang kamu pahami. Yang jelas dari temanya itu kan apa, keberagaman agama ya Pak. Jadi secara teknis nanti ada pemaparan dari kayak berbagai agama yang nanti ada di ekskursinya. Terus ada juga acara bersama kolese lain dari sabar Pak, saya lupa tadi dari kolese mana. Dari kolese Lekok sama dari Regina Pacis. Terus ada webinar dari pemaparan, ada webinar yang pemaparannya nanti dari tokoh-tokoh agama Pak. Baik, terima kasih Boni. Lalu yang berikutnya, coba saya pengen bertanya ke